Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati S, kelas PJKRE 2018, NIM 18310411156. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Peran Laboratorium dan Perpustakaan di Bidang Pendidikan. Pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain. Laboratorium dan komponennya. Suatu komponen yang penting dalam pengelola laboratorium adalah para personilnya, yaitu yang akan mengelola tugas pengelola laboratorium. Para personil akan terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya akan tergantung pada keadaan laboratorium, jumlah praktikum, dan tujuan para praktikum yang melaksanakan praktikum atau eksperimen di laboratorium itu, yang ideal personal-personal yang akan terlibat langsung berdasarkan birokrasi dan hierarki tanggung jawab bidang kerja yang harus ditanganinya. Selanjutnya, langkah-langkah pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, pengamanan, perencanaan untuk pengembangannya yang secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya. Dalam melaksanakannya selalu berorientasi kepada faktor-faktor keselamatan yang terlibat dalam laboratorium dan lingkungannya, yang terbagi atas 6. Yang pertama, perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Selanjutnya, macam-macam laboratorium. Laboratorium pendidikan. Laboratorium tersebut bisa digunakan untuk para siswa dan biasanya peralatan dan bahan yang digunakan hanya sederhana saja. Yang kedua, laboratorium riset. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Selanjutnya, manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium berdasar konsep manajemen baku. Laboratorium tempat melakukan percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat berupa ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Yang terbagi atas 4. Yang pertama, perencanaan, penataan, pengadministrasian, dan pengamanan. Selanjutnya, kelompok pengelola laboratorium. Pengelola dalam melaksanakan tugas di laboratorium untuk mencapai tujuannya, agar memahami dan mempelajari penjelasan-penjelasan dan penjabaran dari keputusan dan peraturan, yaitu guru mata pelajaran dan pengurus sekolah. Selanjutnya, kelompok yang dikelola laboratorium. Yang pertama, mengolah bangunan dan fasilitasnya yang terbagi atas 5. Yang pertama, perabot laboratorium. Yang kedua, instalasi listrik. Yang ketiga, instalasi air. Yang keempat, instalasi gas. Dan yang kelima, lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengelola alat-alat laboratorium yang terbagi atas 5. Yang pertama, perencanaan atau jumlah dan jenis alat yang ada. Yang kedua, desain ruang sesuai dengan alat yang ada. Yang ketiga, penetapan alat yang telah diidentifikasi.
Yang keempat, mengadministrasikan alat-alat yang ada. Dan yang kelima, penggunaan alat secara rutin atau periode. Selanjutnya, mengelola bahan praktikum yang terbagi atas 3. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, mempersiapkan tempat penggunaan dan penyimpanan bahan praktikum. Yang ketiga, pengadministrasian bahan yang habis atau sisa praktikum. Selanjutnya, tata tertib laboratorium. Praktikum harus dilakukan dengan serius, disertai dengan pengetahuan tentang teori praktikum. Sebelum memulai kerja, perlu mempelajari serta memahami petunjuk dan prosedur pencobaan yang dilakukan, yaitu kebersihan dan ketepatan. Selanjutnya, kaidah keberhasilan dalam mengelola laboratorium. Yang pertama, percobaan akan memberikan hasil yang baik jika pengamatan dilakukan secara layak dan setiap perubahan yang terjadi harus dicatat. Yang kedua, selama praktikum berlangsung, peserta praktikum tidak boleh meninggalkan lab tanpa izin dosen atau asisten pembimbing. Yang ketiga, praktikum dibagi-bagi atas kelompok-kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab atas peralatan yang dipakai. Dan yang terakhir, tidak boleh makan dan minum selama jam praktikum. Selanjutnya, pengertian perpustakaan sekolah. Menurut LASA, perpustakaan sekolah merupakan unit kerja yang menghimpun, mengolah, dan menyajikan kekayaan intelektual untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, Rahayu Ningsih mendefinisikan secara lebih detail tentang perpustakaan sebagai suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pengembangan koleksi, bagian pengolahan koleksi, bagian pelayanan pengguna, dan bagian pemeliharaan sarana prasarana. Selanjutnya, jenis perpustakaan. Terbagi atas 5. Yang pertama, perpustakaan negara. Yang kedua, perpustakaan awam. Yang ketiga, perpustakaan akademik. Yang keempat, perpustakaan sekolah. Dan yang kelima, perpustakaan khusus. Perpustakaan negara. Perpustakaan negara memainkan peranan penting dalam membangun dan menyelaras berbagai isu berkaitan perpustakaan dan profesion pustakawan. Fungsi perpustakaan negara yang penting adalah sebagai pusat bibliografi negara, yaitu ia menyimpan dan mengkatalogkan semua hasil penerbitan negaranya. Yang kedua, perpustakaan awam. Perpustakaan awam termasuk perpustakaan negeri, perpustakaan daerah, dan perpustakaan desa. Ia berfungsi menyediakan penghikmatan serta kemudahan bacaan dan rujukan kepada penduduk atau komuniti di sekitarnya. Selanjutnya, perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik adalah perpustakaan di institusi pengajian tinggi seperti university, college, dan maktab. Fungsi perpustakaan akademik menyediakan bahan-bahan untuk kegunaan para pelajar dan tenaga pengajar di institusinya. Selanjutnya, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah kebanyakan adalah kecil dengan koleksi bahan yang sederhana. Koleksinya terdiri daripada buku-buku rujukan seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan juga buku cerita. Selanjutnya, perpustakaan khusus.
perpustakaan yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat. Perpustakaan khusus berfungsi memberikan perkhidmatan kepada pengguna, yaitu mereka yang berada di dalam organisasi itu. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut adalah sebagai sumber belajar yang cocok, sumber tersebut harus memenuhi ketiga persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat tersedia dengan cepat. Yang kedua, harus memungkinkan siswa untuk memicu diri sendiri. Yang ketiga, harus bersifat individual. Misalnya, harus dapat memahami berbagai kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri. Selanjutnya, manfaat perpustakaan sekolah. Sebagai sumber kegiatan belajar mengajar, maksudnya adalah perpustakaan dapat menjadi tempat bagi anak untuk mengembangkan kemampuan menggunakan informasi, dan bagi guru dapat membantu dalam mengajar dan menambah pengetahuan. Yang kedua, membantu siswa untuk memperjelas dan memperluas pengetahuannya pada setiap bidang studi, yakni dengan menjadikan perpustakaan sebagai semacam laboratorium yang sesuai dengan tujuan yang terdapat di dalam kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan minat dan budaya membaca yang menuju kebiasaan mandiri dengan cara menambah kelengkapan koleksi pustaka. Sedangkan menurut Sumantri, perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang sangat penting mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan sekolah dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk memperjelas dan memperluas pengetahuan teknologi dan penunjang pembelajaran, serta tempat mengadakan penelitian sederhana bagi peserta didik dan guru. Yang kedua, bagi guru, perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari sumber informasi pengetahuan dan rujukan bagi kepentingannya dalam mengajar. Yang ketiga, tempat pengembangan minat membaca akan pengetahuan bagi peserta didik secara mandiri. Selain memiliki berbagai fungsi di atas, perpustakaan sekolah memiliki banyak manfaat bagi para siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara terinci, Ibrahim Bafadal menjelaskan manfaat perpustakaan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Yang kelima, perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Selanjutnya, pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar bagi siswa. Yang pertama, perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri, yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Dan yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca.
Yang pertama, perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Yang kedua, perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid ke arah tanggung jawab. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas sekolah. Yang kelima, perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran. Dan yang kelima, perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, dan anggota staf dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah hasil dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.